balik lagi sama aku, Elsa. Dan di video kali ini aku akan melakukan sharing insight yang kedua. Jadi intinya aku akan bahas tentang pertemuan kedua aku di mata kuliah konseling humanistik kemarin. Oke, jadi seperti biasa kelas kita diawali dengan dengerin lagu. Terus abis itu pas mau masuk ke pembelajarannya itu, dosen kami minta untuk beberapa mahasiswa untuk coba sharing apa yang kalian syukuri hari ini gitu. Nah, kalau kalian yang mau sharing sekarang di komentar ini juga nggak apa-apa guys. Nah, jadi di pertemuan kita kemarin ada beberapa yang sharing dan saat itu ada yang pas mau akhir-akhir itu nyangkut ke soal support system gitu guys. Nah, jadi emang intinya dalam kehidupan kita tuh emang penting ya adanya support system supaya kita tuh termotivasi gitu untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya, ya enggak? Jadi kita tuh sebagai manusia emang diciptakan kan sebagai makhluk sosial gitu kan, manusia yang berkelompok gitu. Jadi hidupnya dia tuh nggak sendiri gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam pembelajarannya, dosen kami ini bahas tentang kayak peta apa sih kemarin? Peta konsep menyeluruh. Kalau peta dari kata peta itu yang kalian tangkap peta itu apa? Kalau dari teman-teman kita kemarin ada yang bilang arahan, petunjuk, denah, daerah, apa segala macam itu kan. Terus habis itu kita masuk ke kayak garis gitu. Jadi di situ kita belajar satu-satu tentang sejarahnya ada konseling gitu. Kita belajar dari perkembangan filsafat, terus masuk ke perkembangan psikologinya, terus sampai akhirnya ketemu sama namanya konseling humanistik gitu guys. Jadi pada saat itu pembelajaran kami itu dimulai dari pembahasan akhir abad ke-8, dimana abad pertengahan itu gereja-gereja itu jadi pedoman negara gitu. Terus ada peralihan di ke zaman Renaissance, dan di zaman Renaissance itu orang-orang tuh pada bisa bikin apa aja gitu, kayak pesawat gitu kan, karena orang-orang di sana itu di zaman itu pemikiran mereka itu udah sangat maju gitu guys. Nah, terus habis itu zaman berlalu, masuk ke zaman abad ke-19, muncul yang namanya paham eksistensialisme. Muncul paham ini karena pada saat itu akibatnya itu karena ada perang dunia 1. Terus habis perang dunia 1 berakhir, ada lagi perang dunia kedua muncul. Nah, kalau yang belajar sejarah pasti tahu ya, perang dunia 1 itu di 1914 sampai 1918. Terus perang dunia kedua itu muncul tahun 1939 sampai tahun kemerdekaan Indonesia 1945 gitu. Nah, terus abis itu guys, buat kalian yang mau tahu, di zaman-zaman dulu itu sebenarnya udah ada konseling, bukan konseling yang kayak sekarang gini. Emang zaman dulu tuh emang sebenarnya udah ada kayak model konseling gitu, kayak penasihat orang-orang yang suka kasih nasihat, bimbingan, konsultasi gitu sama orang-orang yang butuh gitu. Dan di zaman dulu itu yang kasih nasihat, yang kasih bimbingan itu ini guys, yang megang itu para filsuf gitu, ulama-ulama, pemisah agama gitu guys. Nah, orang-orang zaman dulu itu butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang mereka rasa itu cukup sulit untuk
dihadapi sendiri gitu loh. Jadi mereka tuh butuh bimbingan dari para filsuf ini gitu guys. Terus abis itu masuk tuh perang dunia. Itu gara-gara perang dunia itu kan kalian tahu ya, namanya perang itu kan pasti akibatnya banyak gitu kan. Gara-gara peperangan itu jadi gimana gitu kan. Dan salah satunya yang nyambung sama bimbingan konseling itu, gara-gara perang dunia ini, perang dunia 1, perang dunia 2, itu bikin banyak orang yang mental mereka tuh jadi sakit gitu. Banyak orang-orang yang terkena gangguan mental gitu guys. Nah saat itu banyak tuh orang yang ngalamin masalah gangguan mental tuh gara-gara peperangan yang ada, dan ternyata banyak banget dari mereka yang ternyata bisa sembuh lagi, bisa kembali pulih. Gimana caranya gitu kan? Pasti kalian mikirnya, orang kena gangguan mental zaman dulu, wah parah banget nih, pasti ya udah sekedar kasih obat aja gitu. Enggak guys, jadi saat itu tuh ditanganinya dengan ya konsultasi itu. Nah, mereka yang saat itu dapat perawatan rumah sakit gitu dengan pendekatan kemanusiaan, ya pendekatan yang ada pada zaman itu gitu. Nah gitu, terus abis itu ada salah satu tokoh pada saat itu yang saya baca dari beberapa jurnal ya. Saya belajar kalau ternyata pada saat setelah terjadinya perang itu ada salah satu yang pasien yang kena gangguan mental, dia tuh sharing, dia cerita kalau ternyata yang dia butuhkan itu bukan obat, tapi dia cuma butuh teman. Dia butuh teman yang penuh kasih sayang, teman yang mau dengerin keluh kesahnya dia gitu. Nah, sampai akhirnya dia tuh bikin buku. Nih ada namanya Clifford Beers. Tulisannya, maaf ya kalau bahasa Inggris aku tuh kurang British gitu ya. Jadi dia tuh nulis buku namanya A Mind That Found Itself tahun 1945. Itu kalian bisa cari ya. Terus habis itu kita masuk di zaman abad ke-19 itu ada paham eksistensialisme. Paham eksistensialisme itu muncul karena perang dunia 1 ini gitu kan. Jadi kita tuh belajar kalau kejadian yang terjadi di sekitar kita itu kan pasti kita lihat ya kejadiannya, dan itu pasti akan mempengaruhi pola pikir kita gitu guys. Nah terus muncul paham modernisme yang viral tuh di abad 16 sampai 1970. Nah di modernisme itu kita belajar banyak kayak humanisme, terus eksistensialisme, marxisme, liberalisme. Maaf ya, remit banget emang. Terus ciri paham modernisme itu doktrin ya. Terus abis itu standar baku, adanya narasi besar tentang keadilan. Jadi narasi besar itu maksudnya orang-orang saat itu mereka itu mengutamakan keadilan gitu loh. Yang jadi narasi besarnya orang-orang pada zaman itu tuh adalah keadilan gitu, terus kebebasan gitu. Dan paham modernisme itu sifatnya mengkotak-kotakan. Jadi zaman dulu tuh ya orang mainnya tuh geng-gengan gitu guys. Gengnya itu berdasarkan warna kulit. Jadi kalau yang kulitnya putih mainnya sama yang putih, kalau sama yang hitam kayak saya udah nggak level gitu ya. Gitu contohnya. Terus kalau ada modernisme pasti ada postmodern. Nah kalau ciri-ciri postmodern itu pola pikir orang-orang zaman ini itu kritis, terus interpretasi skeptis terhadap segala hal, tidak percaya narasi besar, kebenaran tidak bersifat tunggal dan tidak mutlak. Jadi mulai muncul yang namanya melabelkan anak nakal gitu, cari tahu anak nakal tuh apa, yang kayak gimana dan lain-lain. Dan narasi besar itu dihancurkan atau didekonstruksi dan
dibangun konstruktivitas baru yang sifatnya besar. Tuh, postmodern itu di tahun 1970. Ya. Terus setelah dari perkembangan filsafat, seperti yang aku bilang tadi, kita masuk ke perkembangan psikologi. Nah, di perkembangan psikologi itu tahun 1879 didirikan sekolah psikologi sama si Wilhelm Wundt. Nah, si Wilhelm ini dia mendirikan sekolah itu untuk menyelidiki isi pikiran sadarnya manusia, kayak mulai belajar introspeksi diri, gimana caranya introspeksi diri itu apa gitu, dan lain-lain. Terus masuk ke tahun 1890 muncul yang namanya aliran fungsionalisme. Ada pencetusnya tuh, namanya William James. Nah, fokusnya itu sama fungsi perilaku. Kayak kenapa kita berpikir, kenapa kalau kita nyambung sama perasaannya, kenapa kalau kita di chat doi tiba-tiba deg-degan, terus kenapa kalau pakai parfum tuh bikin mood naik gitu, kayak penginderaan gitu. Terus abis itu tahun 1900 muncul tokoh yang viral pada masanya. Ada yang bisa tebak? Namanya Sigmund Freud. Nah, di tahun itu dia itu menerbitkan buku. Dia menerbitkan buku dengan judul The Interpretation of Dream. Nah, terus si Freud ini yang latar belakangnya kita tahu ya, dia itu dulu medis kan. Dia tuh mulai menggali lagi lebih dalam, nggak cuma tentang medis-medisan aja, tapi di zaman itu dia mulai ngembangin yang namanya asosiasi bebas gitu. Jadi yang aku tangkap kayak ngobatin orang itu nggak cuma pakai obat aja, tapi bisa dari cara kita berinteraksi dengan orang lain melalui pendekatan gitu ya, adanya asosiasi bebas gitu. Nah, psikiater sekarang itu pada belajar ini pakai teorinya si Sigmund Freud ini, guys. Dia tuh belajar kalau orang yang sakit mentalnya itu ya kita harus melakukan pendekatan dengan melakukan asosiasi bebas gitu. Jadi yang diutamakan itu antara konseli dengan konselor itu yang ngobrol gitu. Nah, dan kalian tuh harus tahu yang namanya penyakit itu bukan cuma dari kecelakaan gitu kan, tabrak dar, jatuh, luka, terus bisa dibawa ke rumah sakit diobatin. Tapi macam-macam ya namanya penyakit. Ada juga namanya sakit hati ya kan, tapi beneran ada sih. Terus abis itu ada yang namanya dia tuh sakit karena gangguan mental gitu, gara-gara pengalaman masa lalunya yang bikin dia trauma gitu. Jadi banyak gitu yang namanya penyakit, dan namanya penyakit itu bukan cuma diobatin pakai obat aja, tapi selain pakai obat kita juga bisa obatin orang-orang yang sakit itu dengan melakukan pendekatan gitu. Walaupun teorinya Freud ini udah viral pas itu, tetap aja ada yang bilang katanya teorinya ini kurang ilmiah. Waduh. Terus abis itu ternyata saat itu teorinya si Sigmund Freud ini ditentang gitu. Sigmund Freud ini kan punya murid ya, namanya Carl Jung. Dia tuh yang apa ya, dia punya pendekatan juga tentang alam bawah sadar ya, itu pengalaman tentang masa kecilnya, pokoknya yang terkait psikoanalisa lah ya kalau sama dia nih, Sigmund Freud. Terus pengalaman masa kecil. Terus ada juga satu lagi namanya Adler, jadi Carl Jung sama Adler. Itu sih yang aku tangkap di pertemuan kemarin. Terus habis itu lanjut lagi di tahun 1920 muncul teori behaviorisme. Jadi sekolah psikologi saat itu menekankan pengukuran dan analisis gitu dari perilaku yang bisa diobservasi gitu guys. Dapat nih itu. Nah, itu kan jadi pas itu Freud itu dilawan tuh teorinya dia. Terus muncullah paham teori behaviorisme. Nah, terus ada tokohnya juga. Tokoh terkenalnya itu di behaviorisme itu ada 3, pas itu dijelasin.
yang mencakup first wave of CBT. Jadi situ ada Ivan Pavlov. Jadi eksperimennya dia itu dengan anjing dan bel. Kalau anjing itu ngeliat makanan tuh nanti dia ngiler gitu. Terus John B. Watson. Nah, pas itu eksperimennya itu si Albert, anak kecil itu jadiin eksperimen. Pas Albertnya itu lagi senang-senang ketawa-ketawa, tiba-tiba si Watson itu bikin takut si Albert sampai dia nangis. Itulah yang namanya eksperimen itu adalah yang dijadiin bahan eksperimen anak kecil gitu loh. Jadi kan ada aja emang demi menghadirkan adanya teori gitu ya, apa sih. Terus ada lagi tokoh yang ketiga itu B.F. Skinner. Ya pasti kalian sering dengar yang namanya Skinner ya. Terbit buku Behavior of Organism yang memperluas hasil penelitian Watson dengan menekankan rewards and consequence. Jadi bukan rewards dan punishment, tapi consequence, rewards dan consequence. Supaya ada perubahan perilaku dari masing-masing individu gitu. Ada pendekatan pas itu, jadi katanya ada merpati main tenis meja. Terus dikasih reward gitu, penghargaan gitu guys maksudnya. Gitu lah ya. Kalian bisa cari lengkapnya di jurnal-jurnal gitu ya, karena aku juga masih proses belajar juga ya guys. Jadi kalau salah tolong dimaafkan. Terus muncul itu tahun 1920. Di tahun 1930 behavior dilawan lagi. Si Sigmund Freud tadi udah dilawan, muncul behavior dilawan lagi, muncul teori logoterapi dari Viktor Frankl. Terus tahun 1934 Abraham Maslow muncul tuh, dia mulai mengeksplor kehidupan manusia ya. Terus abis itu tahun 1939 Carl Rogers ini menerbitkan buku The Clinical Treatment of Problem Child. Terus tahun itu yang pas di Carl Rogers itu posisinya lagi Perang Dunia Kedua tuh, tahun 1939. Nah, di tahun 1940 ada teori Gestalt terapi yang cetusnya itu Fritz Perls. Nah, namanya sulit ya emang tokoh-tokoh zaman dulu ini. Tapi mereka pintar loh guys. Nah, kita harus bisa pintar seperti mereka. Dan tahun 1950 itu muncul teori REBT. Nah, muncul karyanya si Albert Ellis. Tuh. Nah, terus habis itu muncul nih, tadi ada first wave of CBT, terus ada second wave of CBT. Jadi tahun 1960 itu Maslow sama si Rogers itu kolaps. Dia tuh bukan kolaps ya guys, tapi kerjasama, dia tuh berkolaborasi gitu, mendirikan teori humanistik psikologi. Terus viral deh di tahun 1960 ini. Dan 1962 Maslow, Rogers, Rollo sama May itu berkolaborasi, terus didirikannya humanistik existential psychology gitu. Jadi second wave ini bareng sama munculnya teori CBT-nya si Ehrenberg gitu. Jadi yang first wave of CBT itu behaviorisme, second wave-nya itu CBT-nya Ehrenberg, terus yang third wave of CBT itu mindfulness hasil CBT gitu guys. Nah, kalau di zaman modernisme kemarin yang tadi itu tentang masalah-masalah, CBT itu masih sama dengan modernisme. Dia tuh mengeksplorasi masalah supaya dapat insight gitu. Kalau postmodern itu pusatnya dia itu ngomongin potensinya si klien gitu, berpusat pada solusi gitu, menekankan penggunaan bahasa, dan pokoknya semuanya itu bergantung sama konseling gitu. Dan humanistik itu masuk ke yang modern gitu guys. Nah, kalau ditanya konseling yang sekarang itu, kalau saat ini itu konseling itu kan berkembang seiring dengan berkembangnya
perubahan sosial, ya kan, dan perubahan kebutuhan serta gaya hidupnya masing-masing individu gitu kan. Semakin hari konseling itu akan semakin dibutuhkan, ya enggak? Pasti banget konseling itu pasti dibutuhin karena orang-orang tuh banyak yang punya masalah, ya enggak sih? Nah, terus dengan adanya perkembangan zaman itu bikin individu itu makin lama tuh kayak mengutamakan individualisme gitu loh. Jadi kayak dia tuh lebih mentingin dirinya sendiri dibanding bersosialisasi sama individu-individu yang lain gitu. Nah, makanya konseling itu jadi salah satu jawaban akan kebutuhan manusia sampai kapanpun juga. Ya, itulah. Jadi yang saya tangkap itu intinya pertemuan kemarin itu kita bahas tentang sejarahnya konseling humanistik ini ya. Terus abis itu Kak Mira, dosen kami juga mempraktikkan sedikit tentang konseling gitu kan. Jadi ada konseli itu gimana caranya berinteraksi dan lain sebagainya. Terus di akhir kita ada question answer sedikit dari teman-teman kita yang masih kepo-kepo tentang konseling humanistik. Dan setelah itu berakhirlah pertemuan kita di pertemuan kedua minggu lalu. Nah, segitu dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan karena aku juga masih berproses dan masih belajar di mata kuliah ini. Semoga kedepannya masih makin baik lagi dan kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.